Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Bersyukur kita bisa diberikan waktu bertemu kembali di penghujung hari ini untuk sejenak teduh dan merenungkan firman Tuhan. Setelah sepanjang hari kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, mari kita tenangkan hati dan pikiran. Kita lepaskan semua beban dan kekhawatiran, lalu mengarahkan fokus kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hari ini, sehingga kami boleh tiba di malam hari ini dengan selamat. Saat ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersihkan dan kuduskan hati kami, serta tenangkanlah pikiran kami dari segala kebisingan dunia. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dan biarlah renungan malam ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan penuntun bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, ingatlah akan Tuhan dalam surat wasiat. Ayat renungan diambil dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 2. Firman Tuhan berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Mereka yang menjadi penata layanan yang setia dari harta kekayaan Allah harus mengetahui dengan tepat bagaimana keadaan usaha mereka, dan sebagai orang yang bijaksana, mereka harus mempersiapkan diri dengan keadaan darurat yang bagaimanapun bentuknya. Sekiranya pintu kasihan bagi mereka ditutup dengan tiba-tiba, mereka pun tidak meninggalkan kekacauan yang begitu besar kepada orang yang berkewajiban untuk menentukan status harta kekayaan mereka. Banyak orang yang tidak menghiraukan masalah surat wasiat ini sementara mereka masih dalam keadaan sehat. Tetapi persiapan ini harus diadakan oleh saudara kita. Mereka harus tahu keadaan keuangan mereka dan tidak boleh membiarkan usaha mereka berada dalam keadaan kusut berantakan. Mereka wajib mengatur harta milik mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat meninggalkannya setiap saat. Surat-surat wasiat harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat hukum yang berlaku. Sesudah diadakan surat wasiat ini, masih dapat diperpanjang masa berlakunya untuk bertahun-tahun lamanya dan tidak ada bahayanya. Walaupun sumbangan diperlukan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Tuhan. Maut bukan berarti terus datang atau satu hari lebih cepat. Hai saudara-saudara, hanya karena saudara sudah mengadakan surat wasiat itu, dalam membagi-bagikan harta kekayaan saudara kepada kaum keluargamu, buatlah suatu kepastian bahwa saudara tidak melupakan pekerjaan Allah. Saudara adalah seorang penata layanan yang menjaga harta kekayaannya dan haknya. Wajiblah menjadi pokok pertimbangan saudara yang terutama. Istri dan anak-anak saudara sudah tentu tidak boleh dibiarkan melarat. Persediaan harus diadakan bagi mereka kalau mereka kelak kekurangan. Tetapi janganlah hanya karena kebiasaan yang demikian. Janganlah cantumkan daftar yang panjang dari nama-nama kaum keluarga yang tidak berkekurangan. Janganlah ada orang yang berpendapat bahwa ia melaksanakan kemauan Kristus dalam menimbun harta kekayaan sepanjang umur hidupnya, dan kemudian pada waktu ajalnya sudah hampir tiba, meninggalkan warisan itu sebagian untuk persembahan amal. Ada orang yang kikirnya menahan uang pada waktu mereka masih hidup. Kemudian mereka yakin bahwa mereka dapat mengimbangi untuk menutupi kekiran mereka selama hidupnya dengan meninggalkan sebagian dari warisannya
untuk dipakai memajukan pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak ada separuh pun yang diserahkan secara sah akan mendapat bagi usaha yang dimaksudkan. Saudara-saudara yang kekasih, adalah lebih baik kamu sendiri yang menabung uangmu di bank surga dan jangan mempercayakan penata layananmu kepada orang lain. Para orang tua harus sangat berhati-hati mengalihkan talenta-talenta keuangan yang sudah dipercayakan Allah kepada mereka, kecuali mereka mempunyai bukti yang dapat dipercaya bahwa anak-anak mereka menaruh perhatian, kasih, dan pengabdian yang lebih besar kepada pekerjaan Allah daripada yang ada pada mereka sendiri. Dan anak-anak ini akan lebih bersungguh-sungguh serta lebih giat memajukan pekerjaan Allah. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 1, halaman 379-380. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami akan arti sebuah warisan iman dan tanggung jawab. Tuhan, ingatkanlah kami untuk selalu melibatkan-Mu dalam segala keputusan masa depan kami, termasuk dalam mempersiapkan surat wasiat dan pembagian berkat yang Engkau titipkan. Biarlah segala sesuatu yang kami tinggalkan kelak menjadi berkat yang adil, mendatangkan damai sejahtera, dan menjadi bukti amanah kami sebagai anak-anak-Mu bagi generasi penerus. Kami juga menyerahkan seluruh anggota keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi, dan persatukanlah kami selalu dalam kasih-Mu. Biarlah keluarga kami tetap setia berjalan di dalam jalan Tuhan. Saat ini kami siap untuk beristirahat malam. Karuniakanlah kami tidur yang nyenyak dan pulihkanlah kekuatan fisik serta jiwa kami. Kami menyerahkan malam ini sepenuhnya ke dalam tangan perlindungan-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah terlelap menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.